Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Akhyar dari SLB Negeri 1 Amuntai, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini saya akan berbagi terkait dengan tugas modul 3.1 pengambilan keputusan, yang mana dalam hal ini berkaitan dengan tugas demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan, yang dalam hal ini saya akan melakukan wawancara dengan dua kepala sekolah. Yang pertama adalah dengan kepala SMK Negeri 2 Amuntai, dan yang kedua adalah kepala sekolah SLB Negeri 1 Amuntai. Adapun terkait dengan hasil analisis wawancara bersama kepala SMK Negeri 2 Amuntai, beliau menyampaikan bahwa kepala sekolah merupakan orang yang paling terakhir dalam membuat satu keputusan. Beliau menyampaikan terkait dengan dinamika ataupun problematika masalah yang berkaitan dengan dilema etika. Kata beliau bahwa pengambilan keputusan itu harus bersumber dengan cara menggali setiap masalah yang ada, kemudian memprosesnya, kemudian tahap terakhir adalah merefleksikan dan membuat satu keputusan. Beliau mengatakan bahwa dalam menjalankan keputusan harus menggunakan komponen yang sudah dibangun, yaitu sistem keberlanjutan. Artinya apa? Sistem keberlanjutan ini yang dimaksud adalah meskipun kepala sekolah tidak ada di tempat, maka keputusan itu bisa dijalankan oleh setiap orang. Inilah satu contoh dari pengambilan keputusan yang ada di SMK Negeri 2 Amuntai. Karena yang dibangun adalah satu sistem. Setiap orang punya kesempatan untuk memutuskan masalah tersebut untuk dapat ditindaklanjuti. Begitu juga terkait dengan dilema etika, menurut beliau bahwa kebenaran versus kebenaran itu sebenarnya bisa saja kita pertimbangkan dengan melihat urgensi setiap yang ada, kebenaran yang ada, sehingga suatu keputusan tidak boleh dipertentangkan, melainkan menjadi masukan-masukan dari pihak A, pihak B, pihak C, sehingga ini menjadi satu khasanah keragaman pendapat yang dapat kita ambil untuk solusi pengambilan keputusan. Kemudian beliau juga berpesan bahwa di dalam pengambilan keputusan seringkali terjadi tantangannya adalah orang tidak mau bicara tetapi di luar bicara, dan ini mungkin juga menjadi satu masalah dinamika yang sering terjadi di beberapa satuan pendidikan. Dan solusi alternatifnya beliau menggunakan masukan lewat Google Form ataupun umpan balik secara pribadi. Kemudian juga pemimpin juga tidak boleh mengandalkan egonya, kata beliau. Kata Bapak Heri Fitriadi selaku Kepala SMK Negeri 2 Amuntai, kepala sekolah tidak boleh mengandalkan ego sendiri dalam pengambilan keputusan, melainkan harus mendengar suara paling bawah, suara yang ada di lingkungan sekolah tersebut, karena kita dalam upaya membangun satu sistem. Dan ini mungkin satu contoh yang menarik bagi calon guru penggerak, bahwa setiap pengambilan keputusan harus berangkat dari masalah yang mendasar. Juga terkait dengan pengambilan keputusan, jikalau satu masalahnya itu ringan atau bersifat tentatif ya, atau misalnya masalah tersebut hanya bisa diselesaikan di tingkat paling bawah seperti wali kelas, maka kepala sekolah tidak perlu terlibat. Dan inilah yang dibangun, sistem yang dibangun oleh kepala SMK Negeri 2 Amuntai. Beliau juga berpesan bahwa tulislah apa yang mau kamu kerjakan dan kerjakan apa yang sudah kamu tulis. Ini pesan tersirat bagi kami selaku pewawancara beliau. Apa yang kita inginkan, ide gagasan harus bersumber dari fakta-fakta utama. Dan kemudian juga jikalau menemukan satu kendala, maka berkolaborasilah dalam satu komunitas ataupun dalam satu tim agar terlahir satu keputusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.
Dalam hal pengambilan keputusan, urgensi yang pertama adalah bagaimana seorang kepala sekolah, dalam hal ini Kepala SLB Negeri 1 Amuntai, Bapak Haji Fatur Rahman SPD, mengungkapkan bahwa pertama kali dalam pengambilan keputusan itu yang dipertimbangkan dan perlu dikaji adalah identifikasi terhadap masalah itu sendiri. Maka dengan kita mengetahui masalah, mengidentifikasi masalah tersebut, sumber pemicu masalah tersebut, maka beliau rasa dilema etika itu tidak akan terjadi ketika semua keputusan berdasarkan kajian-kajian yang mempertimbangkan aspek baik itu dari sisi moralitas, dalam sisi hal lain menyangkut kehidupan pribadi sosial. Dalam hal pengambilan keputusan, beliau mengungkapkan bahwa sebagai seorang kepala sekolah yang dalam hal ini berlaku adalah sistem manajerial. Beliau menjalankan sistem manajerial itu dalam hal pengambilan keputusan. Hal ini tidak berbeda jauh dengan yang terjadi di SMK Negeri 2 Amuntai. Yang beliau bangun adalah satu sistem. Kalau di SMK Negeri 2 Amuntai, setiap orang dapat mengambil keputusan tanpa melibatkan kepala sekolah jikalau kasusnya dapat diselesaikan di tingkat yang lebih ringan, misalnya ketua jurusan atau wali kelas atau guru bimbingan konseling. Berbeda dengan dinamika yang ada di SLB Negeri 1 Amuntai karena menyangkut 3 jenjang, baik SDLB, SMPLB maupun SMALB, sehingga sistem yang dibangun kepala sekolah ikut andil dan berkontribusi penuh dalam pengambilan keputusan berdasarkan masukan-masukan para tim yang dalam hal ini bisa jadi koordinator dari jenjang SDLB, SMPLB, SMALB, dan juga segenap dari wakil kepala sekolah yang berkaitan langsung terkait dengan permasalahan. Hal ini dilakukan adalah sebagai upaya langkah efektif dalam mengambil satu keputusan. Nah, langkah-langkah efektif ini seperti melibatkan seluruh stakeholder sekolah. Hal ini akan menjadikan satu jawaban atau satu keputusan dari berbagai macam pertimbangan, baik dari segala pandangan perorangan atau individu hingga pandangan-pandangan kelompok. Nah, dari ini maka keputusan menjadi bersifat final di dalam satu permasalahan. Finalnya satu keputusan yang terjadi di SLB Negeri 1 Amuntai adalah tidak kehendak perorangan kepala sekolah, melainkan melibatkan setiap komponen dan tim yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut. Adapun tantangan dalam pengambilan keputusan yang ada di SLB Negeri 1 Amuntai, kepala sekolah mengungkapkan bahwa tantangan terbesar dalam pengambilan keputusan itu seringkali ketika dalam satu rapat evaluasi atau dalam suatu kondisi internal pertemuan begitu, anggota tim tidak berbicara apa-apa, tidak menyampaikan ide gagasan, terkesan menerima saja apa yang telah diputuskan. Tetapi ketika keputusan itu sudah berlaku, maka muncullah sesuatu yang baru seperti berbicara di belakang atau istilahnya muncul pendapat-pendapat baru tetapi di luar forum. Nah, sehingga masalah ini tidak bisa diselesaikan karena yang seharusnya satu ide gagasan disampaikan di dalam forum, tetapi ketika itu tidak disampaikan maka ini menjadi satu terlewatkan. Nah, tetapi dalam tantangan ini kadang karena setiap orang punya perbedaan pendapat, kemudian gagasan dan pola pikir yang mungkin berbeda-beda, sehingga ini menjadi satu tantangan juga bagi kepala sekolah dalam pengambilan satu keputusan.
Apakah terkait dengan penyelesaian masalah itu langsung di tempat atau misalnya dibawa ke forum, tergantung dengan besar kecilnya tingkat permasalahan. Jikalau permasalahannya yang urgent, harus melibatkan orang banyak, nah maka itu juga melibatkan seluruh komponen stakeholder sekolah. Misalnya dalam hal penentuan peserta didik yang berhenti sekolah. Keputusan ini juga harus menyangkut orang banyak, termasuk dengan wali kelas, wakil kepala sekolah, termasuk juga kepala sekolah. Nah, karena terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, berbeda misalnya dengan siswa yang mungkin pelanggaran ringan, seperti misalnya tidak mengenakan seragam sekolah. Nah, itu bisa saja disampaikan langsung, penyelesaiannya di tempat karena ini bersifat ringan terkait dengan tata tertib sekolah. Kemudian siapa saja yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan? Ya, semua komponen, karena beliau berpendapat bahwa setiap orang punya kesempatan mengambilkan keputusan, tapi final akhirnya adalah tetap bersama kepala sekolah. Nah, mungkin itu yang terjadi terhadap pengambilan keputusan yang ada di SLB Negeri 1 Amuntai. Tanpa mengurangi daripada hasil wawancara, secara keseluruhan memang terjadi yang namanya disebut dengan pengambilan keputusan yang berpedoman pada prinsip-prinsip pengambilan keputusan, juga pandangan-pandangan atau paradigma dalam pengambilan keputusan, juga langkah-langkah terkait dengan pengambilan keputusan. Hanya saja tidak utuh terurut dan terstruktur, melainkan bisa terjadi yang namanya perputaran begitu ya, yang mana yang lebih urgent atau yang harus dilakukan terlebih dahulu.